kita ketemu lagi di acara Senin Kemis, kayak puasa aja Senin Kemis, acaranya Obras OI malam ini bersama Mas Bea Wiharta ya. Seperti teman-teman udah ketahui, tema kita pada malam ini adalah meliput kerusuhan di Timur Timur. Jadi nanti di sini Mas Bea akan sharing foto tentang pengalaman beliau waktu meliput kerusuhan di Timur Timur ya. Teman-teman nanti juga bisa bertanya. Kita pokoknya tidak ada yang serius, santai, tapi saya yakin waktu motretnya pasti Mas Bea nggak santai. Tapi sekarang kita bisa bertanya dengan santai ya. Santai juga kok waktu ngeliput. Oh gitu ya, santai juga ya. Iyalah, santai juga lah. Santai juga ya. Oke, kita tanya kenapa bisa santai segala macam. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung ya. Oke, mungkin di antara teman-teman kalau misalnya ada yang belum tahu, tapi saya rasa sih semua sudah tahu mengenai sosok Kang Bea ya, Mas Bea Wiharta ini dulu. Nanti juga mungkin Mas Bea akan bercerita kembali ya, buat yang belum tahu kalau Mas Bea itu adalah seorang fotojurnalis yang mungkin udah menghabiskan separuh hidupnya hanya untuk memotret baik itu apa saja. Kalau minggu kemarin kita temanya agak unik, kita membahas foto-foto Bea di luar yang yang agak berbeda ya, tentang assignment yang di luar yang biasanya. Nah, sekarang ini kita akan melihat foto-foto Bea yang sesungguhnya, yang dikenal oleh sebagian kenapa Kang? Kenapa fotonya itu? Sebentar. Apa? Bagian penggemar foto. Iya. Enggak, itu kok kameraku malah ngadep ke belakang piye itu. Nah. Ya. Nah. Oke. Jadi kali ini kita akan melihat sosok, menurut saya sih sosok Bea yang sebenarnya gitu ya. Emang ada yang nggak sosok sebenarnya ya? Sosok nggak sebenarnya itu yang waktu motret manten gitu kan. Sampai sekarang gue masih. Aku dapat job manten loh. Lagi? Iya. Komisi kalau gitu. Tak bilang juga apa ya. Nah, jadi ya ampun, dia koloran ya? Oh enggak, celana pendek. Tapi koloran lagi. Ya, jadi nanti malam ini kita akan melihat, saya sudah dapat beberapa foto Mas Bea yang akan di-sharing ya kali ini. Oke, kalau begitu buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Mungkin Mas Bea silakan kata-katain pembukanya buat teman-teman yang baru join. Terima kasih Mas Dodi. Terima Sama-sama. kasih juga kesempatannya. Selamat malam teman-teman. Halo Fauzi. Fauzi ini wartawan foto berbahaya, masih muda dia. Muda, berbahaya? Waduh. Muda, berbahaya, belum punya istri. Waduh, itu lebih berbahaya lagi tuh. Oh, kalau wartawan foto lebih enak itu, geraknya lebih bebas. Oh gitu ya, catat ya teman-teman ya. Ya, teman-teman yang baru join, saya ketika saya punya kamera, ketika saya dulu bekerja sebagai editor bahasa, kemudian saya punya kamera sendiri, saya belajar motret, lalu saya bilang, oh saya harus hidup dengan memotret, karena memotret itu menyenangkan. Lalu ya saya pelan-pelan mengarahkan diri saya untuk jadi fotografer. Cuman nggak tahu fotografer apa. Ya dengan perjalanan itu tiba-tiba lalu saya ketemu bahwa oh saya ingin jadi wartawan foto. Gitu. Sebetulnya saya kenal Timur Timur itu sudah sejak kelas kenal dan dengar itu sudah sejak kelas 6 SD tahun 76. Itu saya sekolah di Malang.
Terus teman-teman saya itu banyak yang bapaknya itu jadi tentara dan dikirim ke Oke. tim-tim. Lalu perkenalan saya mendengar kata tim-tim nggak enak itu ketika SD, ada beberapa teman saya yang bapaknya meninggal di tim-tim. Jadi dia, kalau ada yang orang tuanya meninggal atau kakeknya atau neneknya kan diumumkan di kelas. Gitu. Bapaknya ini meninggal. Eh, biasanya kita ramai-ramai ke rumahnya untuk pemakaman. Tapi yang bapaknya tentara ini kita nggak pernah ke rumahnya karena aku nggak tahu pada saat itu nggak terjawab. Tapi mungkin lama-lama aku tahu bahwa mungkin jenazahnya tidak dimakamkan di pulang ke Malang tapi di tim-tim. Ya dengan begitu pada saat itu kalau teman saya yang bapaknya meninggal di tim-tim diumumkan di depan kelas, kita nggak pernah ke rumahnya untuk ikut pemakaman. Nah, kenangan nggak enak itu terus terpatri dalam diri saya, apa sih? Kenapa sih tim-tim? Lalu ketika SMA belajar sejarah lalu tahu, oh tim-tim itu begitu, bahwa dia dianeksasi oleh Indonesia dan Indonesia banyak dikirim ke sana. Tentara Indonesia banyak dikirim ke sana. Saya jadi wartawan, lalu saya pertama kali kenal Timor Timur itu tahun 94 kalau nggak salah. Bukan untuk penugasan memotret buat media, tapi saya waktu itu masih dalam rangka freelance di komersial itu berkenalan dengan sekretarisnya Lopez Dago. Jadi sekretarisnya itu teman istri saya. Terus kita ngobrol-ngobrol gitu, terus dia bilang, "Mas, mau ke tim-tim nggak? Aku butuh fotografer." Oh, aku langsung ingat SD. Oh, aku bilang, oh aku mau aja, karena aku pingin tahu kayak apa sih tim-tim itu gitu. Kok bapaknya temanku banyak yang mati di sana. Kemudian aku berkenalan dengan Lopez da Cruz. Lopez da Cruz itu dulu, waktu itu jabatannya duta besar utusan Timor Timur untuk PBB. Nah, pada saat itu tugas dia adalah membuat propaganda soal Timor Timur di dunia internasional, bahwa Indonesia itu melakukan hal yang baik-baik di sana. Nah, dalam rangka itu dia membutuhkan foto-foto. Jadi foto-foto kemudian membuat saya dikirim propaganda. Iya, jadi foto untuk ke PBB, foto untuk ketika dia datang ke sidang umum PBB, dia datang ke Amerika, dia datang ke negara-negara Eropa Barat gitu. Nah, salah satunya foto yang pertama itu, Mas. Oke. Kang, jadi itu pertama kali Kang Bea ke sana tuh tahun 94 ya. Jadi untuk memotret ya dalam tanda kutip propaganda. Berarti yang itu bahasanya foto-fotonya disetir dong. Hanya melihat yang sisi-sisi baiknya aja dari tim-tim ya, Kang. Dia bilang, jadi Lopez da Cruz itu melihat foto-fotoku karena aku banyak mengerjakan komersial, jadi foto-fotonya itu ya foto-foto bukan foto jurnalistik, ya foto berbau jurnalistik tapi nice capture lah, kayak gini lah. Oke. Lalu dia bilang, oh iya kamu bisa. Saya pingin kamu datang ke tim-tim, nanti kamu tak kenal sama orangku. Dia tanya, kamu berani nggak ke tim-tim? Gitu. Aku bilang, oh aku berani. Aku bilang gitu. Nah, terus aku disuruh datang ke SD Impres, ke Puskesmas. Dia tidak menentukan di mana aja. Aku suruh milih sendiri. Pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit. Itu terbatas di Dili-nya atau seluruh tim-tim? Enggak, seluruh tim-tim. Jadi aku jalan mulai ujung Los kota paling ujung timur itu Los Palos, ada kota kecil namanya Tutuala ujung paling timur sampai perbatasan dengan Indonesia
di ujung Oke. paling barat. Gitu. Ya, fotonya macam kayak gini lah. Jadi orang Mm-mm. yang aku temuin di jalan. eh, jadi aku sampai sana itu di bandara dijemput dengan eh, orang tim-tim namanya Manuel Ishak. Hmm. Eh, Pas di Dili ya. Manuel Ishak itu orang tim-tim. Ya, terus kita kenalan di bandara. Saya utusannya, dia bilang, saya Manuel Ishak. Eh, saya diutus Lopez Dagus untuk mengantar kamu dari ujung ke ujung. Oke. Gitu. Kita naik Kijang, dia tanya Pak Bea mau jalan kemana aja. Gitu. Pada saat itu kan belum ada Google Maps, jadi saya bawa peta gede itu, terus saya tunjuk saya mau ke sini, ke sini, ke sini. Kita konsultasi macam-macam. Aku ingin ke biara, aku ingin ke sekolah Katolik yang paling gede, pembangunan jalan. Pokoknya aku list ada di situ. Nah, Kang, maaf Gitu. aku potong dulu. Tapi Hmm. kan itu tahun 94 itu kan dalam tanda kutip masa-masa di mana bahasanya pemerintah pusat sama Timur Tengah Timur Timur itu tetap berkonflik ya karena masih Federalin masih bergerak segala Ya, macam. Nah, iya. apakah situasional begitu kondisinya Kang Bea udah prepare atau gimana ya? Maksudnya dari segi safety, keamanan seorang Bea Harta Eh, gitu ya untuk kesananya. Oh ya, sebelumnya itu tuh waktu itu Kang Bea masih freelance atau udah di Reuters? belum, aku masih bekerja, aku baru masuk Gatra. Oh, Aku baru udah masuk Gatra, bekerja di oke. Gatra kira-kira 1 tahun lah, tapi masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan komersial Oke. Tapi gitu. ini foto ini bukan untuk Gatra kan? Karena ini emang berbeda Bukan, ya. bukan. Ini ini salah satu yang tersisa yang tidak terpilih untuk saya kasih Lopez gitu. Oke. Eh, Soal safety, aku tahu bahwa pada saat itu ya Timor Timur itu aman nggak aman. Jadi kadang-kadang aman, kadang-kadang ada konflik Hmm. yang kita nggak tahu. Ya, betul. Dan kemungkinan itu aku buka dengan Pak Manuel Ishak. Terus dia bilang, Pak Bea, gitu. Saya tidak bisa jamin apa-apa. Hmm. Artinya kita bisa di stop oleh Valintil, Hmm. kita bisa di stop oleh milisi-milisi pro Indonesia. Dia bilang gitu. Uh, Terus aku bilang begini, oke, saya ngerti Pak Manuel tidak bisa menjamin apa-apa, tapi Pak Manuel tahu situasinya, dia bilang tahu. Ya udah, pokoknya aku ngikut Pak Manuel. Kalau Pak Manuel bilang oke aman kita masuk, kita masuk. Kalau Pak Manuel bilang tidak aman, ya kita tidak masuk. Gitu. Jadi aku nggak nggak seperti fotografer yang petentang-petentang bawa kamera, nggak. Kamera ada di dalam tas, di dalam mobil, kita jalan biasa. Kalau Hmm. dicegat ada checkpoint, Pak Manuel yang ngomong, ya Pak Manuel bilang aku dari Indonesia, uh, Dari Jakarta dia dong. bilang terus terang, Kan masih iya sama dari Jakarta, sorry, masih Indonesia. masih Indonesia dari Jakarta, utusannya Pak Pak Lopez Lopez Dagus ya. gitu. Udah, gitu. Pak Lopez Dakus kan tokoh ya. Iya, jadi kalau Pak Manuel bilang Pak Bea ini tidak aman, oh ya udah kita balik. Oke. Jadi misalnya sampai Los Palos, kita mau masuk kota, terus Pak Manuel ketemu orang-orang kepercayaannya dia, terus dia bilang, oh yang aman motor di sini, yang aman motor di sini, kita pergi ke tempat itu, Oke. kayak gitu. Berarti itu Pada saat itu motretnya mm, nggak pakai negatif ya, dan pakai pakai film positif, pakai slide. Ini film slide, bukan oh bukan negatif, bukan digital, belum ada digital kan, iya 9, iya, gitu. 94 ya. Berarti ini perkenalan pertama Mas Bea di tim-tim ya. Jadi Di sebelum nanti tim-tim. memotret pas kerusuhan tahun 99, jadi sebelumnya sudah agak mengenal sedikit deh kotanya seperti apa, orang-orangnya Iya, seperti apa iya. gitu ya. Dan aku beruntung karena punya Pak Manuel, dia orangnya cukup terbuka, jujur. Jujur itu dalam arti
Dia membuka semuanya, posisi dia di pemerintahan, lalu posisi dia secara politik gitu. Oke. Dia bilang bahwa aku sekarang bekerja di pemerintahan, tapi aku lebih suka kalau tim-tim merdeka. Gitu. Terus aku bilang, Pak, aku ya kita saling membuka diri lah. Aku bilang, aku tidak begitu tertarik dengan politik, tujuanku ke sini hanya memotret. Nah, lalu yang menyenangkan itu aku diajak Pak Manuel Isa ke rumahnya, dikenalin istrinya, anaknya. Pak Manuel bilang kepada siapapun di situ siapa aku gitu. Jadi hubungan kita cukup terbuka. Oke. Dan at the end ketika aku motret kerusuhan, aku banyak sekali ditolong oleh Pak Manuel. Berarti pas kerusuhan itu tahun 99 ketemu Pak Manuel lagi ya? Oh ya, setiap kali aku ke tim, aku selalu Kontak telepon Pak dia. Manuel. Pak Manuel aku ada di. Ya, aku selalu kontak Pak Manuel. Dan dia merupakan salah satu orang atau satu-satunya orang yang aku percaya di tim-tim. Di tim-tim. Gitu. Okay. Nah, berarti setelah perkenalan dengan tim-tim tahun 94, kemudian tahun 99 penugasannya oleh Reuters dong. Situasi udah berbeda dong. Aku waktu di Gatra aku sempat ke tim-tim 2 kali. Oh, masih ke sebelum lagi. Aku pindah ke Reuters, aku udah ke tim-tim 2 kali. Yang terakhir itu pas di sana ada protes agak gede. Aku masih motret buat Gatra. Iya, aku ingat. Kemudian karena aku pada saat di Gatra terakhir itu udah kenal Mbak Eni, aku telepon Mbak Eni ini mau rusuh. Mbak Eni harus ke sini gitu. Terus dia nanya, "Loh kamu kok ada di sana?" "Iya, aku ada penugasan Gatra." Aku bilang gitu. Terus Mbak Eni bilang, "Ya udah, tapi kalau ada apa-apa titip, nanti aku segera ke sana." Gitu. Oke. Kayak gitu. Dan karena aku kenal Pak Manuel, lalu aku dikenalkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi di Timor Timur. Gitu. Dan ini lalu melatar belakangi semua yang aku lakukan di sana. Jadi Pak Manuel bercerita bahwa sebetulnya Timor Timur atau East Timor, negara itu, sebelum masuk Indonesia ada di bawah Portugal. Lalu kenapa dia sampai Indonesia masuk? Jadi Timor Timur itu terbagi 2. Ada kelompok sebelah timur, ada kelompok sebelah barat. Yang timur namanya Lorosae, yang sebelah barat namanya Loromunu. Itu 2 kelompok yang secara turun-temurun saling bertentangan. Nah, yang kelompok barat itu yang ingin gabung dengan Indonesia, yang kelompok timur itu nggak kepingin. Gitu. Dan konflik itu berlangsung terus sampai mereka merdeka sampai sekarang ini. Mereka tetap konflik antara sebelah timur dan sebelah barat secara politik. Nah, gitu. Berarti saat meliput kerusuhan terbesar itu Mas Bea yang di tahun 99 dong ya? Iya, menjelang referendum. Menjelang referendum itu yang terbesar ya. Nah, berarti waktu di Gatra juga udah 2 kali ke tim-tim ya. Berarti setidaknya sudah, apalagi 94 udah perkenalan pertama, berarti sudah ada gambaran segala macam. Nah, saya mau bicara nih tahun 99 aja. Berarti kan kondisi di sana udah lebih memanas dan Mas Bea sudah tahu akan seperti apa sih apa yang akan terjadi segala macam. Nah, itu persiapannya sebagai seorang jurnalis seperti itu gimana, Mas Bea? Iya, jadi ini persiapannya bukan persiapan kayak orang mau travel cuman kamera segala macam ya, non teknis ya maksudnya. Seperti itu. Jadi aku tidak pernah belajar secara khusus memotret di daerah konflik pada awalnya. Jadi aku juga mencari-cari bagaimana aku pergi ke daerah konflik. Karena pada saat itu ketika Indonesia masuk zaman reformasi itu banyak konflik kan. Di Jakarta sendiri. Di Jakarta, lalu di Aceh, lalu di Ambon, lalu di Rengas Dengklok, lalu di Sampit, lalu di mana lagi ya? Lalu tiba-tiba aku masuk dalam situasi yang bahwa Indonesia banyak konflik dan aku harus meliput gitu.
Nah, kalau di kantor itu kita butuh orang ke Aceh. Siapa yang berani? Siapa yang mau? Kalau yang mau angkat tangan, yang enggak ya enggak gitu. Nah, yang mau itu lalu dia harus berangkat gitu. Nah, aku nggak berpendidikan khusus, tapi ketika itu aku berpikir bagaimana caranya ya gitu, sehingga aku tahu apa yang harus aku siapkan. Eh, Ketika muda, aku suka naik gunung. Semua orang suka. Pada saat itu naik gunung itu merupakan ya kalau di sekarang itu apa ya? Ya pokoknya mainannya anak muda lah gitu. Kebetulan aku bergabung dalam sebuah kelompok namanya YP, panjangan dari Young Pionir di Malang, yang cukup pendidikan dasarnya cukup bagus. Nah, aku lalu menganalogikan ketika aku mau meliput konflik itu aku bagaimana persiapannya, nggak ada yang aku tanya gitu. Jadi aku membuka buku-buku pendidikan dasar naik gunung itu, aku buka lalu di situ kan ada kalau mau naik gunung 3 hari atau naik gunung yang kita tidak tahu belum pernah ke sana apa yang dilakukan. Nah itu aku ambil, aku adopsi itu teori itu. Berarti aku ke tempat yang aku belum pernah. Cuman ini naik gunung tapi ini daerah konflik. Jadi persiapannya aku pakai itu. Aku hitung aku kira-kira berapa lama di sana. Misalnya 2 minggu. Iya. Seperti naik gunung 2 minggu. Persiapan itu yang aku bawa. Gitu, mulai dari perlengkapan, mulai dari kamera, alat buat kirim, pakaian, segala macam lah. Obat-obatan, safety, terus safety prosedur. Safety prosedur itu aku adopsi juga dari persiapan untuk naik gunung di tempat yang kita tidak tahu. Kalau di tempat yang kalau naik gunung itu kan salah satu poinnya yang aku masih ingat. Ketika kita datang ke tempat yang kita tidak tahu, kita harus berkenalan dengan penduduk setempat, menggali informasi dari mereka sebaik-baiknya, bergaul dengan mereka sebaik-baiknya. Nah itu aku adopsi. Jadi setiap kali mau berangkat itu aku bikin catatan kayak gini. Catatan kayak gini, Mas. Itu aku catat semuanya. Jadi teori itu aku adopsi untuk pergi ke daerah konflik. Lalu ke gunung yang belum kita kenal, kita harus tahu rutenya berdasarkan orang-orang sebelumnya. Ya. Terus kalau kita kesasar, apa yang harus kita lakukan? Itu aku adopsi persis untuk pergi ke daerah-daerah konflik kayak gini. Termasuk ke tim-tim. Gitu. Nah, karena aku udah tahu tim-tim sebelumnya, jadi ketika konflik besar, aku tinggal mengaplikasikan catatan-catatan yang udah aku bikin buat ke Ambon, buat ke Aceh, buat tim-tim. Jadi aku cuman sekarang di tim-tim itu harus apal jalan ini, dari sini pergi ke sini, ujungnya ada berapa, kalau ada apa-apa aku harus belok kemana, aku harus lari kemana, aku gambar ini daerah aman, ini daerah tidak aman, kayak gitu. Iya. Karena di tim-tim konfliknya sampai ke kota-kota, sampai ke dalam kota maksudnya. Tahun Gitu. 99 sendiri kan itu juga komunikasi nggak secanggih sekarang kan. Nah, Iya, untuk betul. berarti Kang B juga harus ada informasi dari penduduk lokal kah biar tahu oh ternyata di sana nih Ya, di desa ini ada situasi gitu. Atau bagaimana? ya. Jadi belum seperti sekarang. Aku selalu mengandalkan Pak Manuel. Pak Manuel tadi ya. Oke. Ya, lalu aku berkenalan dengan wartawan-wartawan di sana dan aku bergaul erat sama mereka. Informasi-informasi itu aku udah dapat dari mereka. Dari mereka, dari Pak Manuel. Kalau Pak Manuel bilang, Pak Bea besok orang gunung turun ke kota. Kalau Pak Bea tidak perlu ada apa-apa, Pak Bea tidak usah keluar rumah. Kalau Pak Manuel udah bilang begitu, aku nggak keluar dari rumah. Oh malah nggak kepikiran Gitu. sebaliknya gitu ya. Wah ini akan jadi momen yang bagus atau gimana? Malah nggak gitu ya. Oh enggak. Karena posisiku adalah orang Indonesia, walaupun aku bekerja untuk Reuters misalnya. Oke. Itu tetap jadi pertimbangan Beda ya kan? kalau aku. Oh iya. Jadi
Aku harus tahu posisiku itu. Tapi biasanya wartawan luar negeri dari mana-mana itu selalu ngumpul di satu tempat. Dan karena aku orang Indonesia dan aku termasuk udah beberapa kali ke sana, setiap kali mereka mau pergi dia tanya aku, Bea, kita pergi atau enggak ini? Berbahaya atau enggak? Gitu. Kalau aku bilang, oke, kita pergi bareng. Kalau aku bilang, enggak, ini cukup berbahaya, saya nggak mau pergi. Mereka nggak mau pergi. Gitu. Oke. Kang, kalau termasuk untuk lalu foto, ada, termasuk apa? termasuk Silakan. ketika ada wartawan uh, media dari Belanda, apa lupa aku namanya Sandrotun. Itu pagi-pagi ada orang setempat datang, dia bilang, di sana ada orang dibantai 3 orang, kita harus ke sana. Orang tim-tim itu datang. Terus mereka udah berkumpul tuh wartawan. Terus mereka nyari aku, Bea, ini bagaimana menurutmu? Gitu. Terus aku datang ke orang itu, terus aku ngobrol sama dia, terus aku telepon Pak Manuel. Terus dia bilang, Pak Bea, coba ceritakan semuanya. Aku cerita semuanya Pak Manuel. Jadi apa yang diceritakan orang itu, aku cerita ke Pak Manuel. Terus kata Pak Manuel cuma satu, jangan Pak Bea. Kadang-kadang banyak orang tidak bisa dipercaya. Kemudian aku bilang sama teman-temanku, oke, info yang aku punya sebaiknya kita tidak ke sana. Dan aku nggak ke sana. Wartawan-wartawan itu nggak ada yang nggak mau ke sana. Tapi Sandro Jones itu karena ingin dapat liputan eksklusif, dia berangkat. Dan dia hilang sampai besoknya. Dan ditemukan udah mati, udah dicabik-cabik, sadis lah mencabik-cabiknya gitu. Jurnalisnya? Gitu. Jurnalis, iya. Oh, shit. Kayak Karena gitu. dia pengen dapat Jadi, eksklusif, dia iya, memaksakan, benar. ya, hasilnya seperti itu. Ya. Mhm. Berarti emang layak dipercaya dong informasi dari Pak Manuel atau itu ya, kalau begitu ya. Kalau bilang Iya. jangan berangkat gitu ya. Iya, betul. Kang, boleh diceritakan sedikit nggak tentang foto yang ada di sini? Ini di mana nih, Kang? Yang sekarang ini? Ini namanya Bukit, aku lupa ya, Bukit Penyesalan. Bukit Penyesalan itu ada di luar kota Dili, kira-kira 5 kilo. Ini upacara Paskah ya, Jumat Agung. Jumat Agung apa? Pokoknya rangkaian upacara Paskah itu. Jadi pada hari pertama jadi mungkin 80% penduduk Timur Timur itu penganut Katolik yang taat. Yeah. Dan mereka sangat religius. Pada sebuah kesempatan aku ke sana, terus aku bilang sama kantor, aku mau maju dong. Mestinya berangkat masih hari Senin, aku bilang, aku berangkat dari Kamis dong, aku pengen motret hari Jumat karena ada perayaan Paskah gitu. Terus kantor setuju, ya udah aku berangkat. Dan aku punya rangkaian foto perayaan Paskah itu luar biasa di Dili. Tapi situasi aman. Aman. Jadi ketika ada upacara keagamaan, itu seperti menahan diri. Oke. Jadi aku tanya Pak Manuel, aku mau motret ini. Aman nggak? Ini keluar kota Dili, Pak Manuel. Ini naik bukit segala macam. Oh iya Pak Bea, tidak apa-apa. Kalau ini berarti jauh dari Dili dong, ya Mas Bea? Iya, keluar Dili kira-kira 5 kilo lah dari Dili. Jadi semua orang berjalan kaki, naik bukit, ada sampai 7 salib gitu. Dan ini yang paling atas. Gitu. Pada hari pertama mereka narik salib itu sepanjang kota Dili itu ada berapa ya? Mungkin 20-an salib kayu. Dari kayu itu gede-gede dia tarik sepanjang kota Dili. Itu buat aku, waduh, amazing lah. Tapi itu bergeraknya kan Mas Bea sendiri, enggak?